warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianti Supu dengan NIM 22105272 dari kelas PGMI 5C. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul penelitian pengembangan bahan ajar dengan model berbasis Discovery Learning di kelas 3 sekolah dasar. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Kurikulum merupakan seperangkap rencana dan pengaturan yang berisikan tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan suatu pengalaman belajar yang sangat luas bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak. Kurikulum juga merupakan suatu unsur yang memberikan kontribusi dalam mutu pembelajaran yang berkualitas. Perbaikan kurikulum dan penyempurnaan kurikulum selalu dilakukan secara berkelanjutan seiring dengan kebutuhan pendidikan. Perbaikan kurikulum tersebut sangat diharapkan dapat menjadikan potensi yang dimiliki oleh peserta didik semakin berkembang. Seiring berjalannya waktu, kurikulum mengalami pergantian, yaitu dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP menjadi kurikulum 2013. Kurikulum 13 merupakan lanjutan pengembangan dari KTSP yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan bersifat tematik. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka untuk perumusan masalahnya adalah bagaimana pengembangan bahan ajar tematik terpadu berbasis model Discovery Learning di kelas 3 sekolah dasar. Yang berikutnya, tujuan penelitian pengembangan menghasilkan bahan ajar yang berorientasi pada pengembangan bahan ajar tematik terpadu berbasis model Discovery Learning di kelas 3 sekolah dasar. Yang berikutnya, spesifikasi produk yang diharapkan. Produk yang dihasilkan pada pengembangan ini berupa bahan ajar yang berbasis model Discovery Learning. Dalam setiap pengembangan yang akan dilakukan akan diarahkan ke model learning. Yang berikutnya, batasan penelitian pengembangan. Pada penelitian ini, bahan ajar yang akan dikembangkan itu bahan ajar cetak. Bahan ajar yang akan dikembangkan berbasis model Discovery Learning yang akan mendorong siswa agar lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya, pentingnya penelitian pengembangan. Yang pertama, ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi lanjutan yang relevan dan bahan-bahan kajian pengembangan bahan ajar berbasis model Discovery Learning. Yang kedua, pembahasan mengenai pengembangan bahan ajar berbasis model Discovery Learning. Bermanfaat bagi guru sekolah dasar agar dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari bahan ajar yang telah digunakan. Yang berikutnya, manfaat praktis. Yang pertama, siswa dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 melalui pengembangan bahan ajar berbasis model Discovery Learning. Yang kedua, sekolah sebagai bahan perbandingan bagi kepala sekolah dan guru sekolah dasar untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan bahan ajar ini. Yang berikutnya, definisi istilah adalah itu yang pertama bahan ajar, yang kedua model Discovery Learning. Berikutnya, sekarang kita masuk ke bab 2. Bahan ajar. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar merupakan seperangkat materi yang telah dirancang secara sistematis sebagai sarana yang digunakan untuk menunjang seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Fungsi pengembangan bahan ajar. Penggunaan bahan ajar yang baik tentu akan mempengaruhi kualitas suatu pembelajaran. Sehingga bahan ajar yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran mengajar harus menggunakan bahan ajar yang baik. Yang kedua, model pembelajaran Discovery Learning. Pengertian model Discovery Learning. Discovery Learning merupakan model yang dijadikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi jika pelajar tidak diajarkan dalam bentuk akhirnya ilmu, tetapi dengan yang diharapkan dapat mengetahui dengan sendirinya. Langkah-langkah model Discovery Learning, ada beberapa cara yang harus dilakukan dalam kegiatan proses pembelajaran dengan ini. Menurut Valencia 2017 sampai 2009 menyatakan bahwa langkah-langkah dari model Discovery Learning adalah simulasi atau memberikan rangsangan, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan. Pengembangan bahan ajar berbasis model Discovery Learning. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada kurikulum tersebut, proses pembelajaran lebih ditekankan pada pelaksanaan proses pembelajaran yang lebih baik dalam mencapai standar kompetensi secara nasional. Sumber dalam proses pembelajaran tidak hanya terletak pada guru dan buku-buku yang disediakan sekolah saja, namun segala sumber dapat digunakan menunjang proses dan hasil yang baik.
Selanjutnya kita masuk ke penelitian yang relevan. Penelitian ini didukung beberapa penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain yang pertama Joy tahun 2014. Hasil dari penelitian ini menggunakan model pembelajaran discovery, yaitu pembelajaran yang telah membantu keefektifannya dalam proses pembelajaran dan mengajar. Yang kedua Tran tahun 2014. Hasil penelitian jurnal ini menjelaskan bahwa pembelajaran penemuan atau model discovery sangat membantu siswa dalam pengetahuan. Yang ketiga, Kamel dan Muhammad tahun 2014 juga. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran discovery berhasil membantu membentuk dan menciptakan suatu kegiatan di mana siswa belajar sendiri dan membuat situasi belajar menjadi lebih efektif. Berikutnya, kerangka berpikir. Penelitian pengembangan yang dilakukan merupakan penelitian yang disusun guna untuk mengembangkan suatu produk yang telah melewati beberapa tahapan dan evaluasi untuk menguji efektifan dalam penggunaannya. Kita masuk ke bab 3, model penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan mempunyai model yang selaras dengan pelaksanaan sistem pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, model pengembangan yang dikemukakan para ahli itu salah satunya adalah model 4 dimensi. Yang kedua, prosedur penelitian pengembangan. Prosedur dalam penelitian melalui beberapa tahap dalam setiap pengembangan yang akan dilakukan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian bahan ajar yang harus melalui beberapa tahapan, antara lain itu tahap pertama, studi pendahuluan. Studi pendahuluan yang dilaksanakan oleh peneliti ialah dengan cara menganalisis buku guru juga buku siswa. Tahap kedua, pengembangan model bahan ajar yang dihasilkan kemudian akan dicoba kepada peserta didik kelas 3. Yang ketiga, subjek uji coba. Uji coba produk akan dilakukan pada subjek yang telah dipilih berdasarkan suatu perkembangan dikarenakan agar terlaksananya penggunaan pengembangan bahan ajar ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab secara tatap muka yang pelaksana menyelaksanakannya oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkannya. Yang kelima, instrumen penelitian pengembangan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini yaitu pengembangan bahan ajar tematik terpadu di berbasis model discovery learning di kelas 3 sekolah dasar. Yang keenam, teknik analisis data. Analisis data merupakan hal yang berpengaruh dalam suatu proses dalam penelitian. Analisis ini digunakan bertujuan untuk memahami hubungan dua konsep dalam data. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahan ajar yang tepat dalam meningkatkan kemampuan berpikir siswa yaitu menggunakan model discovery learning. Bahan ajar berisikan petunjuk dari percobaan, analisis konsep dan juga dikaitkan dengan fenomena-fenomena sehari-hari dan juga diberikan soal-soal agar kemampuan berpikir kritis siswa dapat meningkat dengan baik. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dapat dilakukan dengan cara memberikan argumen, melakukan dedukasi dan induksi, melakukan evaluasi serta menemukan jalan keluar. Mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.